Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Stella Putri dengan NIM 2201017. Nah, saya berasal dari semester 3 dengan prodi PAI. Nah, di sini saya dari kelompok 2 dan rekan saya Safina Yulia dari kelompok 2 juga. Nah, hari ini kita mempelajari tentang bimbingan konseling. Di dalam ini sebelumnya itu sudah kita bahas tuntas di makalah yang telah kita kirim di browser sebelumnya ya. Nah, untuk hari ini pembahasan yaitu pendidikan konseling dalam pendidikan nasional. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dari pendidikan. Mengingat bahwa pendidikan dan konseling adalah merupakan suatu bagian bantuan tuntutan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya. Nah, pelayanan bimbingan merupakan bagian integral dari program pendidikan itu, dan karena sebagian besar dari tuntutan masalah yang dihadapi oleh peserta didik justru bersumber dari keanekaragaman tuntutan belajar di sekolah, maka para konselor sekolah harus mengenal bidang pendidikan sekolah secara konkret. Bila tujuan pendidikan pada akhirnya adalah pembentukan manusia yang utuh, maka proses pendidikan harus dapat membantu siswa mencapai kematangan emosional dan sosial. Sebagai individu dan anggota masyarakat, selain mengembangkan kemampuan inteleknya, bimbingan dan konseling menangani masalah-masalah atau hal-hal di luar bidang garapan pengajaran, tetapi secara tidak langsung ia menunjang tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah itu. Nah, kegiatan ini dilakukan melalui layanan secara khusus terhadap semua siswa agar dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan yang secara penuh. Selanjutnya, kehadiran konselor di sekolah dapat meringankan tugas guru, dan dikutip dalam Linguist dan Family yang dikutip oleh Belkin tahun 1981, mereka menyatakan bahwa konselor yang ternyata sangat membantu guru dalam hal. Nah, yang pertama yaitu mengembangkan dan memperluas pandangan guru tentang masalah efektif yang mempunyai kaitan erat dengan profesinya sebagai guru. Yang kedua, yaitu mengembangkan wawasan guru bahwa keadaan emosionalnya akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap yang lebih positif agar proses belajar siswa lebih efektif mengatasi masalah-masalah yang ditemui guru dalam melaksanakan tugasnya. Nah, selanjutnya, bimbingan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan khususnya di sekolah. Guru sebagai salah satu pendukung unsur pelaksana pendidikan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksana layanan bimbingan pendidikan di sekolah, dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, bimbingan konseling sendiri adalah salah satu unsur yang sangat penting yang merupakan salah satu unsur yang harus tersedia di dalam sebuah lembaga pendidikan, yakni di sekolah. Tanggung jawab sekolah ialah membantu para siswa baik secara pribadi maupun sebagai calon anggota masyarakat dengan mendidik dan menyiapkan siswa agar berhasil menyesuaikan diri di masyarakat, berkompetensi, mandiri, dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya suatu saat nanti. Kemudian, sebagai pendidikan formal, pelaksanaan proses pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya meliputi 3 ruang lingkup. Nah, antara lainnya yang pertama yaitu di bidang kurikulum dan pengajaran. Nah, di bidang ini merupakan pencapaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi para peserta didik. Yang kedua, yaitu bidang administrasi dan supervisi. Ini merupakan kumpulan beberapa fungsi berkenaan tentang tanggung jawab dan kebijaksanaan. Nah, yang ketiga, yaitu bidang bimbingan dan konseling. Bidang ini adalah fungsi
Bidang-bidang tersebut hendaknya secara lengkap ada apabila diinginkan agar pendidikan sekolah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi secara optimal kebutuhan peserta didik dalam proses pengembangannya. Di dalam tujuan bimbingan dan konseling ini adalah yaitu membantu individu dalam rangka menemukan pribadinya sehingga mampu memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, dapat menerima dan menyikapi secara positif, dan akhirnya dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya lebih lanjut dalam kehidupan sosialnya. Menemukan pribadi bermakna juga individu tersebut di samping dapat mewujudkan hal-hal positif dalam dirinya, juga dapat menerima apa adanya hal-hal negatif yang mungkin terdapat pada pribadinya. Adapun tujuan pemberian layanan bimbingan secara menyeluruh ialah agar individu dapat, yaitu yang pertama, dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Nah, untuk yang ketiga, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya suatu saat nanti. Nah, untuk yang keempat yaitu dapat mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi